Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, sebuah nikmat yang agung tatkala Allah Jalla Jalaluh memperkenankan bagi kita di antara banyak manusia untuk belajar mengkaji tentang agama kita yang merupakan pegangan hidup kita. Yang dengan agama kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan agama kita memahami mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan dengan agama kita mengetahui mana yang baik dan mana yang lebih baik. Masih banyak orang-orang yang berpaling dari agama, menganggap agama beban, belenggu, menganggap agama sesuatu yang menakutkan. Ya, hidup ini pilihan. Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini dan menurunkan bersamanya petunjuk. Nabi-nabi diutus, kitab-kitab diturunkan. Lalu Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya, para Rasul meninggal dunia, dilanjutkan oleh pewaris para Rasul, para Nabi. Mereka menyampaikan agama Allah, mereka membacakan firman-firman Tuhan, menyampaikan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang Allah telah turunkan, apa yang akan didapatkan orang tersebut? Maka orang itu akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Walaupun bergelimang harta, walaupun hidup di rumah yang mewah, mengendarai mobil yang indah, tapi sudah keputusan Sang Pencipta, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpun dia, membangkitkan dari kuburnya, digiring menuju ke padang mahsyar untuk diberikan balasan kepadanya atas apa yang dia kerjakan. Tapi dia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak membawa apa-apa, tidak pula beralaskan kaki. Dan yang buruk, dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Padahal dahulunya dia tidak. Maka dia protes, dia mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Apa kata Allah? Begitulah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau abaikan ayat-ayat itu. Engkau berpaling dari peringatan-peringatanku. Dan hari ini engkau dilupakan. Di hari yang kita sangat membutuhkan pertolongan,
Gimana ya ketika antum punya masalah, kemudian tahu-tahu kawan-kawan antum yang mereka bisa membantu, tahu-tahu mereka semua angkat tangan berlepas diri dari antum. Bagaimana ketika antum sendirian? La harta yang antum bawa, wala jabatan yang antum miliki, wala kawan, wala apa. Yang kita butuhkan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa belajar, mengkaji sabda-sabda Rasul SAW dan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita masuk ke pembahasan Kitabul Adab. Berbincang tentang adab, tentang etika, tentang perilaku yang baik, tentang nilai-nilai yang indah. Adab itu perbuatan dan ucapan yang indah dan menyenangkan. Melakukan perbuatan itu. Meninggalkan perkara-perkara ucapan dan perbuatan yang gak baik. Itu adab. Dan bicara adab itu, ada adab sama Allah Azza wa Jalla. Ada adab sama Rasul SAW. Dan ada adab sama makhluk. Coba kita lihat adab bersama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat, kita berdiri. Itu rukun tuh. Dalam sholat berdiri itu rukun. Tapi berdiri itu sendiri adalah sebuah etika kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala antum berdiri membaca Al-Quranul Karim, nggak ngelihat ke atas. Orang ketika sholat nggak boleh ngelihat ke atas. Ngelihat kemana? Ngelihat ke bawah ketika dia sholat. Itu adab sama Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quranul Karim. Ketika ruku dan sujud nggak boleh baca Quran. Itu adab. Kalau bicara hukumnya, ya hukumnya nggak boleh. Tapi kalau bicara hikmah dari dilarangnya kita membaca Al-Quran, bukankah Al-Quran kalamullah? Iya, tapi nggak pantas kau baca ketika dalam kondisi kau ruku, dalam kondisi kau sujud. Enggak. Ketika engkau sedang berdiri, engkau membaca Al-Quran. Ketika ruku dan sujud nggak boleh baca Al-Quran kali. Itu diantara adab sama Allah Azza wa Jalla ya. Kita disuruh meminta kepada Allah dalam semua kondisi, berdoa, tidak melakukan kesyirikan. Ini gimana sih syirik ini? Dosa yang paling zalim. Dosa yang tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memohon berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mana adabmu? Kita bicara sesama manusia, sesama makhluk ya. Kalau ada orang yang kasih fasilitas sama kita, kasih mobil, kasih semua, kasih kerjaan sama kita, sampaikan kepada kita, engkau nanti hasilnya setorkan kepada aku. Ini toko ya, kasih toko, kasih mobil, semua disediakan buat dia. Nanti tiap sore hasilnya kau serahkan kepada aku. Dia serahkan kepada orang lain. Mana adab dan etikanya? Ketika dia memohon kepada selain Allah, mengabdi kepada selain Allah. Adab kepada Rasul SAW ya. Adab berbicara ketika beliau hidup. Adab menyampaikan hadis Nabi ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini sesuatu yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Kemudian adab sesama makhluk. Kita hidup di muka bumi ini nggak sendirian. Kalau bicara manusia, ada banyak manusia di tempat ini. Kalau bicara hak kita, ada hak orang lain. Bicara ada binatang. Ada adab kita sama kucing. Adab kita sama ayam mungkin. Ada adab-adab yang ditetapkan. Yang kalau kita nggak belajar, subhanallah, kita akan menjadi orang yang nggak beradab gitu. Maka dikatakan orang nggak beradab gitu. Cuma kadang-kadang sebagian orang memandang
adab yang diterapkan dalam agama ini dianggap salah ya. Contohnya nih, dalam agama kita ada adab menyembelih. Bagaimana pisaunya ditajamkan, bagaimana usahakan ketika dia disembelih dalam kondisi yang nyaman, tidak dilihat sama kawan-kawan yang lain, atau yang mau disembelih dari kawan-kawan yang juga nggak melihat yang akan disembelih. Jadi itu bicara adab dan etika. Ahibati fillah, ada sebuah ungkapan yang ana ingin kita renungkan bersama di dalam kitab Qidha'ul Albab fi Syarhi Manzumatil Adab karya As-Safarini. Disebutkan dalam syarahnya, qala Al-Hajawi fi syarhi, di syarah kitab ini beliau mengatakan, yuqalu mathalul iman kamathali baldatin laha khamsatu husul. Perumpamaan keimanan ini adalah seperti kota yang punya 5 benteng. Bayangin ya, satu kota punya 5 benteng. Iman itu adalah kota yang memiliki 5 benteng. Al-awwal min dhahab, benteng yang pertama yang di dalam kota itu terbuat dari emas. Benteng yang nomor 2 itu terbuat dari perak. Benteng yang ketiga itu terbuat dari besi. Benteng yang keempat itu terbuat dari batu. Dan benteng yang terakhir terbuat dari tanah. Kalau dari luar, tanah, batu, besi, perak, dan emas. Disebutkan di sini, فَمَا زَالَ أَهْلُ الْحِسِّ الْمُتَعَاهِدِينَ حِسْنَ اللَّبِنِ لَا يَطْمَعَ الْعَدُوْ فِي الثَّانِي. Apabila penduduk kota itu selalu menjaga benteng yang terluar, yang terbuat dari tanah. Benteng itu memang dari tanah ya, yang paling luar itu. Ketika rusak, ketika kena hujan, ketika ada yang retak, mereka perbaikin. Selama mereka terus memperbaiki benteng terluar yang dari tanah itu, musuh nggak mungkin berpikir untuk menembus benteng kedua. Nah, gimana mau masuk benteng kedua? Benteng pertamanya kuat. Mereka akan berpikir bagaimana menghancurkan benteng yang pertama tadi yang ada di luar, itu yang terbuat dari tanah. Kemudian beliau sebutkan, فَإِذَا أَهْمَلُوا ذَلِكَ, kalau benteng yang pertama mereka abaikan, retak, dibiarin, kemudian kadang-kadang kena hujan, rapuh, dibiarkan sama mereka, maka musuh akan berpikir bagaimana menghancurkan benteng yang selanjutnya. Karena benteng yang terluar udah hancur nih. Setelah itu begitu pula benteng yang nomor 4 yang dari batu tadi. Kalau nggak diperhatikan, musuh akan berpikir masuk untuk ke benteng ketiga dari besi, kemudian yang keempat dari perak, dan yang terakhir dari emas, kemudian kota itu akan hancur. Benteng yang terluar itu, yang dari tanah itu adalah adab. Itu adab. Kalau orang ini menjaga adab, menjaga etika, menjaga perilakunya, sopan santunnya, dia jaga tuh, insya Allah aman agama dia. Karena benteng yang terbuat dari batu itu adalah amalan-amalan sunnah. Jadi yang pertama adab yang paling luar, kemudian amalan-amalan sunnah, kemudian amalan-amalan yang wajib ya, yang terbuat dari besi itu, kemudian benteng yang ikhlas, yang terbuat dari perak itu adalah ikhlas. Benteng yang paling akhir, yang paling dalam itu adalah keyakinan. Kalau adabnya berkurang, maka setan akan bisa menggoda manusia dari sisi amalan-amalan sunnahnya. Ini orang udah kelihatan nggak beradab nih, orang nggak menjaga adab dan etika. Kalau bicara ada adab makan, adab tidur, adab berjalan, ya, adab masuk toilet, adab safar, adab bertemu dengan kawan, adab bekerja, ada banyak lah. Kalau ini diabaikan,
Maka nanti yang sunnah-sunnah akan mulai digerogoti sama setan. Setelah yang sunnah, mulai yang sunnah habis, maka setan akan masuk untuk menghancurkan benteng yang wajib. Yang wajib mulainya awalnya tepat waktu sholatnya di masjid, lama-kelamaan udah nggak di masjid lagi. Kemudian mulai telat. Kemudian setelah itu dia mulai hanya sholat 3 waktu, tidak 5 waktu. Kalau sudah yang wajib kena, maka setan akan berusaha masuk ke benteng keikhlasan. Dia tetap menjaga yang wajib, tapi udah nggak ikhlas lagi. Kadang-kala karena nggak enak dilihatin sama orang, ria, sum'ah. Kalau sudah keikhlasannya hancur, maka keyakinannya yang akan diserang oleh dia. Dan setelah itu habis. Apa yang tersisa? Maka tadi adab, amalan-amalan sunnah, yang wajib-wajib, kemudian keikhlasan, lalu keyakinan. Barakallahu fiik, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan tentang adab, yang agama ini semuanya adalah adab sebenarnya, ajaran bagaimana kita menjadi orang yang baik, orang yang santun, dan orang yang mulia. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah, hadis nomor 681. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa innal haya'a minal iman. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seseorang dari kaum Ansor, yang pada saat itu ia tengah memberi nasihat kepada saudaranya yang pemalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja dia, karena sesungguhnya malu itu merupakan sebagian dari iman. Muttafaq alaih. Masya Allah jamaah. Bab yang pertama dalam pembahasan adab ini, yang kalau bab lanjutan bab 84 itu tentang keutamaan al-haya, malu dan perintah untuk berakhlak dengannya. Masya Allah, sifat malu ini adalah sifat yang membuat orang itu jadi mundur untuk melakukan keburukan. Baik malu sama Allah atau kadang-kadang malu sama makhluk. Kita kadang lihat ada orang-orang gak beriman, tapi ada sifat malu. Jadi sifat malu ini boleh jadi tabiat yang orang dilahirkan dengan sifat itu, yang kemudian dengan keimanan dia mengarahkan sifat malunya kepada keridhaan, menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ada yang sifat malunya yang tabiatnya dia memang pemalu, tapi kalau nggak ada iman, akhirnya sifat malunya menghalangi dia dari melakukan kebaikan. Tapi secara umum karakter al-haya, rasa sifat malu ini boleh jadi bawaan lahir, boleh jadi dibuat, diusahakan. Ketika ada seorang sahabat, Al-Ashaj bin Qais, yang sudah pernah kita bahas hadisnya, Nabi SAW mengatakan kepadanya, inna fika khallatain atau khaslatain yuhibbuhumallah wa rasuluh. Kau memiliki dua karakter, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilm wal ana, sifat tabah dan tidak terburu-buru. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, itu akhlak yang aku gunakan, yang aku berusaha untuk menghiasi diriku dengan akhlak tersebut, atau sesuatu yang sudah Allah tanamkan di diriku? Kata Nabi SAW, bal jibillatun, itu jibillah, itu tabiat yang Allah ciptakan engkau bersama sifat itu. Maka lalu sahabat ini mengatakan, alhamdulillah alladzi jabalani ala khallatain yuhibbuhum Allah wa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan di diriku sebuah karakter, tabiat yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Bicara
sifat malu ini jamaah sekarang sudah mulai hilang. Ana membaca beberapa syarah dari penjelasan ulama tentang hadis ini. Anak-anak yang dididik sama orang tuanya dengan sifat malu, dia akan malu auratnya terlihat. Dia akan malu sejak kecil ya. Kalau dia dididik gak boleh buka celananya kecuali di kamar mandi ya. Seperti itu. Orangnya tuanya juga mendidik untuk dia pakai celana sendiri mulai sejak kecil nih. Sehingga dia benar-benar menjaga auratnya. Malu, karena malu. Dia mungkin bicara hukum dia nggak tahu hukum gitu. Tapi yang dia tahu malu. Aurat itu ditutupin gitu. Makanya ketika anak dididik dengan sifat malu, diajarin adab sejak kecil malu, dia malu untuk membuka auratnya. Tapi kita melihat banyak pendidikan di masyarakat, anak-anak tuh nggak dididik kayak gitu sama orang tuanya. Kadang kala keluar dari toilet, lari dalam kondisi telanjang di kamar mandi umpamanya. Mau pakai baju, dia udah biasa di beberapa daerah umpamanya ya, mandi di sungai dalam kondisi telanjang, dilihatin orang, biasa, nggak malu dia. Tapi yang dididik untuk malu, Masya Allah. Ini ada cerita bagaimana seorang anak umur ya 5 tahun ya, ketika dia ada masalah di matanya mau dioperasi ya, akhirnya dia harus pakai baju rumah sakit kan, ditelanjangin kan, dia teriak-teriak coba ketika ditelanjangin sama dokter sama perawat. Aib, kata dia, aib, nggak boleh, kata dia, nggak boleh ini, kata dia. Subhanallah. Kenapa? Karena dididik dengan sifat malu ini gitu. Itu nggak boleh, aib itu ya, sesuatu yang buruk itu gitu. Dia pegangin celananya, ini itu aib buat dia. Tapi ketika nggak dididik dengan sifat malu, udah ini bakal terus nanti ke depannya berkurang sifat malu dia. Makanya ada wanita-wanita yang subhanallah ketika dia sudah menikah ya, lalu tahu-tahu dia hamil, 9 bulan dia hendak lahiran, yang melahirkan itu seorang laki-laki yang mengurusin kelahiran dia, dokter laki gitu. Dan nggak ada malu, biasa aja. Ustaz, nggak ada dokter perempuan apa. Kalau darurat beda. Ini sebagian perempuan minta urusan kelahiran dia dengan dokter fulan. Laki-laki. Nggak malu engkau. Dilihat kemaluan. Yang boleh jadi suaminya nggak pernah ngelihat urusan yang seperti dilihat sama orang lain. Jadi sifat malu ini jamaah. Allahu Akbar. Kalau dulu pakaian itu tertutup ya, sekarang semakin orang di jalanan ya pakai ya baju-baju yang pendek, pakai celana pendek. Anak kemarin ke Jakarta umpamanya ngelihat, ya Allah, mafi haya sudah. Kenapa? Karena memang di rumah. Anda sampaikan ini karena kita perlu menanamkan sifat malu dari rumah tadi. Dari sejak kecil tuh anak malu. Ana punya anak. Ana sampaikan ke ibunya. Dia harus pakai celana panjang. Mau pakai rok tetap pakai celana panjang. Kenapa? Karena dia ketika bermain ya, kadang-kadang pakai celana dalam doang, kelihatan nggak pakai celana panjang. Biasakan dia. Dan subhanallah tuh anak ketika nggak pakai celana panjang, dia cuma pakai celana dalam. Ini umur 4 tahun. Dia malu dia. Dia minta mana celananya. Kenapa? Karena dibiasakan untuk tahu itu malu. Ketika ada anak di rumah, mamanya dia biasa sama ibunya, dia ngomong, "Abah, jangan masuk dulu, aku mau ganti baju." Tadi. Karena dibiasakan. Tapi kalau nggak dibiasakan,
Maka ahibati fillah, kita berada di masa yang sifat malu ini mulai hilang. Dan kita akan baca hadis-hadis sebentar lagi ya, yang menunjukkan ketika itu hilang akan hilang banyak kebaikan. Akan hilang banyak kebaikan. Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan karena sifat malu itu sudah hilang. Gak malu kau sama Allah. Gak malu kau sama masyarakat Indonesia. Gak malu kau sama keluargamu, sama anakmu sendiri. Gimana kalau anaknya tahu ibunya melakukan ini, bapaknya melakukan, gak malu kau. Maafi wallahi syabab. Apalagi di masa sekarang kadang-kadang bapaknya yang berbuat nista, berbuat mesum, berzina di video. Dan dia punya anak perempuan, dia punya keponakan, dia punya orang tua. Wainal haya. Mana sifat malu? Maka dilihat di hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melewatin seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang memberikan nasihat kepada saudaranya. Saudaranya yang pemalu banget. Ini bisa jadi saudara kandungnya, saudara senasabnya, atau saudara sesama muslim. Seakan-akan dia mengatakan kepada saudara, engkau gara-gara malu engkau sudah membahayakan engkau sifat malumu itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia dengan sifat malu. Biarkan. Jangan disuruh ninggalin sifat malunya. Biarkan dia. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Sifat malu itu masuk dalam keimanan. Kita akan baca hadis selanjutnya supaya lebih dalam lagi ya. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 682. Ana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin muttafaq alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Muttafaq alaih. Lanjutkan. Dan dalam riwayat Muslim, disebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu baik seluruhnya. Atau beliau bersabda, al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Allahu Akbar jemaah. Ketika sifat malu itu hilang, maka yang terjadi kebalikannya. Peristiwa-peristiwa yang menyayat hati ya. Apa penyebabnya? Hilangnya rasa malu. Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wallahi kebaikan. Ketika seorang pejabat publik melakukan tindakan yang menyakitkan hati instansi dia, yang mencoreng nama keluarga dia, anggap dia nggak punya iman, tapi dia punya rasa malu. Malu. Perempuan-perempuan yang menjadi pelacur, apa nggak malu engkau? Nggak malu sama anakmu? Nggak malu sama keluargamu? Hind binti Utbah di masa jahiliyah, coba. Di masa jahiliyah, ketika Hind masuk Islam ya, kemudian Nabi SAW membaiat agar para wanita muslimah itu tidak berzina, wala yazni.
Hind langsung bertanya gitu. Dalam bayangan dia, ada apa kok kita disuruh baiat mengambil janji untuk tidak berzina? Maka dia bertanya, awataznil hurrah? Apakah wanita yang bebas, wanita yang merdeka, kita berada di negara merdeka, di mana rakyatnya semua merdeka. Mereka punya kebebasan yang sama untuk bekerja, mencari nafkah. Apakah wanita yang merdeka melakukan perzinahan? Ini baru masuk Islam. Dia kan perempuan yang merdeka itu malu mau makan dengan buah dadanya. Mau makan, mau cari uang dengan buah dadanya. Dengan menjadi penari, dengan menjadi ya apalah dengan buah dadanya. Dia malu. Bagaimana dia mau berzina makan dengan kemaluannya? Ini bayangkan, ini di masa jahiliyah ya. Perempuan-perempuan merdeka karena dididik sama keluarganya. Ini baru masuk Islam, berapa menit, mungkin dia berapa jam. Dia sudah mengatakan itu karena dalam pendidikan masa itu malu loh jemaah. Dan sifat malu ini la ya'ti illa bi khair. Tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kita lihat sekarang ya, naudzubillah, anak-anak SMP, SMA ya. Subhanallah. Nanti kita akan lihat ya bagaimana seorang gadis itu menjadi permisalan sebagai menjadi permisalan puncak dari sifat malu. Dulu. Sedangkan gadis-gadis sekarang udah banyak kehilangan sifat malunya. Berkumpul sama laki-laki yang bukan mahramnya, berjalan bersama mereka. Berduaan naik motor, dilihat bapak ibunya, dilihat orang satu kampung, nggak malu. Yang dilakukan memalukan loh. Ini bukan suamimu. Gimana engkau berani berduaan sama dia? Jadi kalau bicara secara nurani, maka kita akan tahu sifat malu itu jemaah tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya khairun kullu. Ketika engkau punya sifat malu, maka engkau akan menjaga perilakumu kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Malu jemaah. Ketika ada dua orang yang lagi pacaran jemaah, ini yang laki ini ngapelin pacarnya ya. Jadi masa itu ya disuruh keluar rumahnya di malam hari. Gelap, dia ngelihat bintang-bintang. Kata si lakinya, ayo kata dia, mungkin mau dicium ini itu, yang perempuannya nggak mau. Dia ada nafsu tapi masih ada sifat malunya. Udah katanya nggak ada yang lihat kita ini kecuali bintang-bintang. Apa kata ceweknya mengatakan, fa'aina mukaukibuha. Mana yang menciptakan bintang-bintang ini ya? Akhirnya laki-laki itu pergi takut sama Allah. Jadi orang itu akan melakukan dosa ketika muncul sifat malu itu karena dia dilihat, diawasin. Nggak jadi dia berbuat jemaah. Maka dikatakan la ya'ti bi khair. Al-haya kulluhu khair. Semuanya kebaikan. Malu sama atasannya, malu sama anak buahnya, malu sama tetangganya, malu lah orang. Dia akan baik lah orang itu. Apalagi ketika bicara ternyata sifat malu itu salah satu cabang keimanan yang akan membuat seorang hamba menjadi menjaga kepalanya dan isi dan menjaga perutnya dan yang dikandung oleh perutnya. Baik, hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 683.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna subbah fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Bicara iman. Iman ini modal utama, syarat utama yang barang siapa tidak memilikinya, kelak dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Iman ini yang membuat orang hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Iman ini yang akan menjadikan manusia istimewa, berbeda dengan binatang. Iman ini yang akan mengantarkan manusia kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan man amila salihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, siapa saja, mau orang Indonesia dengan semua suku dan etnisnya, mau orang Amerika, mau orang Eropa, mau orang Afrika, mau Australia, siapa saja yang berbuat kebaikan, laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman. Soalnya kalau dia berbuat baik gak beriman, gak akan dapat nih janji Allah Azza wa Jalla. Maka syarat utama adalah iman. Beriman. Yang dikatakan di hadis ini yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Karena itu syaratnya untuk masuk ke dalam agama Allah ini. Untuk menjadi orang yang beriman, kau katakan la ilaha illallah. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik, yang penuh kebahagiaan dan keindahan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Bicara iman, maka iman itu qaulun wa amal. Iman itu mengandung ucapan, terkandung di dalamnya ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan perbuatan hati. Masuk ucapan lisan dan perbuatan raga kita. Jadi iman itu sebuah keyakinan di dalam jiwa yang kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan raga. Maka di sini disebutkan yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan penuh dengan keyakinan di hati. Karena kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi hati kita tidak, maka kita termasuk orang-orang munafikin. Orang-orang munafik lisannya mengatakan la ilaha illallah. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ternyata orang munafik ini letaknya fiddarkil asfali minan nar, berada di keraknya api neraka. Loh kok bisa? Bukankah dia mengatakan la ilaha illallah? Bukankah dia bersyahadat? Bukankah dia sholat di belakang Nabi SAW? Bukankah mereka berangkat haji? Bukankah di bulan Ramadan mereka melakukan puasa? Naam. Tapi yang jadi masalah, mereka mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Di dunia kita menghukumi manusia secara zahir. Dia mengatakan la ilaha illallah, kita terima.
Apakah dia meyakini atau tidak? Oh, itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi Allah mengatakan mereka pada hakikatnya bukan orang-orang yang beriman. Maka ingat, bicara cabang keimanan, ada yang berkaitan dengan amalan hati kita, ucapan hati kita, ada yang berkaitan dengan ucapan lisan kita, ada yang dengan perbuatan raga kita. Disebutkan di sini bahwa yang paling tinggi, yang paling mulia, ya, itu kunci surga, la ilaha illallah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan jiwa kita. Wa adnaha, yang paling rendah, supaya kita tahu bahwasanya iman ini mengandung semua kebaikan. Yang paling rendah adalah menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan. Adnaha. Ini bentar lagi ada kaitannya dengan sifat malu, ya. Menyingkirkan sesuatu dari jalan itu masuk keimanan. Makanya kadang-kala ada orang mengatakan, Ustadz, kok ana lihat beberapa negeri muslim itu kotor, ya. Jalanannya rusak, nggak diperbaikin. Kemudian ada banyak hal yang mengganggu. Naam, ainal iman, gitu loh. Yang membuat miris ketika melihat sungai-sungai di negeri yang mayoritas muslim banyak sampah. Bukankah termasuk keimanan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu? Ini malah membuat mengganggu orang lain. Dia bikin, dia buang sampah. Kadang-kadang Anda melihat ada orang sholat subuh berangkat ke masjid, ya. Dia naik motor, itu jalan kaki, nyebrang jembatan, lempar sampah ke sungai. Padahal udah ditulis. Tidak boleh buang sampah di sungai. Ditulis bukan tempat sampah. Tapi mungkin buta huruf. Ya kita husnudzon, ya, mungkin dia memang gak bisa baca. Jadi wajar mungkin dia melakukan. Kalau dia bisa baca, insya Allah enggak. Itu terjadi. Jadi bicara keimanan, kita gak tahu loh jemaah. Amalan mana yang bakal memasukkan kita ke surga, menjadi sebab kita masuk ke surga, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walau sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa enggak sih? Tersenyum, assalamualaikum, kaif hal, bi khair. Subhanallah jemaah. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Di situ ada nilai-nilai keimanan jemaah. Maka tolong yang masih buang sampah sembarangan, atau yang masih melihat ada dahan di jalan, dia biarkan. Ada paku di jalanan, dia nggak gubris. Ada batu yang mungkin berbahaya buat orang lain yang tidak melihat. Engkau abaikan hal itu, kau tanya, bukankah ini bukti engkau beriman? Di akhir Nabi SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu salah satu cabang keimanan. Jadi di dalam hadis ini Nabi memberikan contoh. Jadi banyak sekali cabang keimanan, 60 atau 70 lebih jemaah. Seperti pohon yang bercabang. Ada yang ucapan, ada yang perbuatan, ada yang amalan hati. Jadi kalau sifat malu ini amalan hati yang nampak dalam wajah seseorang. Kelihatan nih orang ini malu nih. Terkumpul.
Al-Imam Al-Baihaqi, beliau menulis kitab yang cukup besar tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan. Beliau jelaskan di sana, beliau datangkan dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Athar. Beliau uraikan dengan gamblang. Itu kitab yang Masya Allah, yang bakal memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih beriman lagi. Makanya kadang-kadang kita baca Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Loh, kita udah beriman kan, disuruh beriman lagi. Nah, karena memang ada banyak cabang keimanan, ada banyak jalan-jalan kebaikan yang mungkin kita belum lakukan. Dan di sini disebutkan sama Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu salah satu cabang keimanan. Kita mungkin dengar an-nadhafatu minal iman, ya. Kebersihan termasuk dari keimanan. Tapi itu bukan hadis. Yang hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu termasuk bagian dari keimanan. Bersuci ini lebih dari kebersihan sebenarnya jamaah. Dan kalau kita lihat bagaimana mukmin itu Masya Allah. Kalau bicara bagaimana kesucian dia, mau tidur dia berwudu. Disunnahkan ya. Bukan cuci tangan, cuci kaki. Tapi berwudu. Ini termasuk dari keimanan tadi. Jadi kalau bicara adab, maka ada banyak kebaikan yang termasuk dari keimanan yang seharusnya kita ya berusaha untuk introspeksi diri, bermuhasabah. Kita udah masuk enggak gitu dari cabang-cabang keimanan yang disebutkan ini. Ada banyak cabang yang mungkin kita belum lakukan. Ada cabang keimanan yang mungkin sudah mulai rontok daun-daunnya. Mungkin cabang itu sudah mulai kering. Kita lihat kadang-kadang ada dahan mulai kering nih. Apa yang harus kita lakukan? Ada benalunya di situ ternyata. Ya dipotong benalunya. Maka dengan belajar paling nggak kita tahu cabang-cabang keimanan ini. Tuh, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 684. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal 'adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yaqrahu arafnahu fi wajhihi. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat pemalu, melebihi malunya gadis yang berada dalam pingitan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami bisa mengetahuinya melalui wajah beliau. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini digambarkan ya bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki sifat pemalu yang indah sekali, yang sempurna. Sampai digambarkan lebih sifat malu beliau itu lebih daripada gadis yang dalam pingitan. Jadi dulu jamaah gadis itu nggak mudah keluar rumah. Gadis itu. Ketika memang ada urusan, dia keluar rumah, biasanya didampingi. Gadis itu benar-benar pemalu. Di rumah itu biasanya ada tempat khusus buat dia, ada tirai tempat dia di situ. Ketika dia menikah nih gadis, dia bertemu dengan laki-laki, masuk suaminya, dia malu banget gitu. Karena buat dia baru pertama dia ketemu orang asing ini gitu. Nggak seperti sekarang. Jadi ini penting seperti gadis dalam pingitan. Karena kalau gadis nggak dalam pingitan ya kita melihat mereka nggak ada malunya kadangkala. Berangkat, keluar, masuk rumah sembarangan. Bergonta-ganti laki-laki yang membawa dia. Jadi nggak bisa dijadikan patokan gadis-gadis masa sekarang ini yang banyak ya. Yang mereka nggak seperti dulu lagi. Karena ini bicara pendidikan juga ya. Pendidikan orang tua, lingkungan yang ada. Dan anak terus berharap jemaah, anak terus berharap kita membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi.
Ana kemarin waktu di Jakarta, Ana lihat sekolahan yang sering Ana baca tentang sekolahan ini. Sekolahan yang dibangun oleh Belanda sebelum kemerdekaan. Di Menteng sana ya. Ya kalau nggak salah di Menteng apa di Cikini sana. Sekolah namanya Canisius. Apa besar sekolah Canisius. Ini hanya untuk laki-laki. Dari sebelum kemerdekaan. Mereka sudah memisahkan laki dan perempuan. Nggak boleh dikumpulin. Kadang-kadang kalau kita menyuarakan seperti ini, oh ini aliran keras, ekstrim. Engkau kapan lahir? Engkau berangkat tuh lihat tuh sekolahan. Yang khusus buat laki-laki. Dan mereka juga bikin sekolah yang khusus buat perempuan. Khusus buat perempuan. Nggak dicampurin. Mereka bukan orang umat Islam. Lalu ketika Muslim mengatakan hal ini, engkau teriak-teriak, aliran ekstrim. Kita mau dibawa mundur. Mau mundur kemana? Ini kemajuan. Yang kita inginkan bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Bukan bagaimana kita berpikir anak-anak berinteraksi dengan perempuan. Nanti datang waktunya mereka menikah. Datang waktunya mereka membangun rumah tangga. Tapi ketika belum waktunya, ya belum dong. Biarin mereka belajar, fokus belajar. Tidak berpikir untuk berzina. Dan kita juga tidak memberikan fasilitas untuk berzina. Sampai hari ini jemaah. Sampai hari ini. Dan itu sekolah maju. Ada yang perempuan juga sekolah maju, khusus perempuan. Maka kita bicara sifat malu ini perlu dijaga. Kalau tidak berantakan jemaah. Sifat malu ini kalau sudah hilang. Dan kita melihat kondisi pemerkosaan. Di mana-mana. Perempuan dilecehkan. Perempuan dijual. Dijadikan pelacur. Karena memang kehidupan sudah nggak ada. Sifat malu itu dijaga. Salah satu menjaganya tadi, pisahkan mereka. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Maju. Dan jangan dikatakan ini akan menghambat kemajuan negara kita. Enggak. Coba diadakan riset. Penelitian. Tentang sekolah-sekolah tadi yang memisahkan laki-laki dengan perempuan. Bagaimana outputnya. Bagaimana hasilnya. Bagaimana akhlak perilaku anak-anak tersebut. Dan ketika sampai waktunya, silahkan mereka berjumpa untuk menikah. Dan Nabi SAW kita lihat bagaimana sifat malu beliau. Beliau lebih malu daripada gadis pingitan. Nabi, subhanallah jemaah. Fa'idha ra'asyan yakra. Kalau Nabi melihat sesuatu yang beliau nggak sukain. Para sahabat udah tahu. Dari wajahnya kelihatan. Merah merona pipi Nabi SAW. Ahibati fillah. Minta sama Allah. Berdoa. Agar Allah memberikan kepada kita karakter yang baik. Adab yang mulia. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang mulia. Yang paling baik. Jadi kalau bicara adab ini tadi melakukan hal-hal kebaikan, meninggalkan hal-hal yang buruk sebenarnya. Hal-hal yang tercela. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan aku dari yang buruk dari akhlak-akhlak. Nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau. Barakallahu fikum. Ini mungkin pembahasan berkaitan dengan sifat malu ini yang mulai hilang, mulai pudar. Semoga kita bisa bersama-sama mengembalikan sifat malu itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang kita mampu. Kita kalau ngomongin orang nggak ada habisnya. Apalagi kita nggak punya kemampuan untuk memperbaiki. Ya udah kita perbaiki yang di rumah kita. Kita perbaiki keluarga kita. Kita perbaiki sekolah kita, tetangga kita, masyarakat kita. Insya Allah lama-kelamaan ketika kampung ini baik,
Semoga dia dapat memperbaiki atau dapat mewarnai kampung yang lainnya. Warna ini penting. Warna apa? Warna kebaikan, warna keindahan, warna kedamaian yang Islam datang membawa. Warna-warna yang indah itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Anda kembalikan ke moderator. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, ya kalau Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fikum. Ustadz telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah, ilmu, nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini, Alhamdulillah. Sebelumnya kami informasikan bagi jamaah yang sudah raise hand, mohon di-drop terlebih dahulu pertanyaannya ke kami, kepada host atau co-host, sebelum nanti ditanyakan kepada Ustadz Zuna, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kami informasikan juga akan membaca pertanyaan yang berkaitan dengan tema terlebih dahulu. Demikian informasinya, dan sebelum masuk ke sesi kedua yakni sesi tanya jawab, kami seperti biasa Gurba Muskat, Gurba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari media sunnah yang telah terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini, yakni selain kita ada Gurba Muskat, ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Usman TV, Sunnah Jalan Pasti TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Niaga TV, Rabani TV. Kami ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Kami mungkin akan dahulukan yang berkaitan dengan tema. Tafadhali Mukti Uktiras bisa membacakan pertanyaannya dari jamaah Zoom. Uktiras? Iya, baik Uktiras. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Umu Jacob dari Denmark. Di barat kita selalu didorong untuk menghilangkan rasa malu, seperti jangan malu untuk berbicara, jangan malu untuk berdebat, jangan malu untuk berekspresi, dan lain-lain. Sebagai muslim, bagaimana kita harus menyikapi tantangan seperti ini? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud sifat malu ini adalah sebuah karakter yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang pantas dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang gak pantas. Kalau tadi bahasanya jangan malu untuk berbicara, kalau memang ketika itu kita harus berbicara, ya jangan malu gitu, harus bicara kita. Maka jangan sampai kalau bicara sifat malu ini menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti gak benar sifat malunya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita diemin. Engkau gak malu sama Allah, engkau biarin itu kemungkaran terjadi. Kau bakal ditanya gitu. Jadi kalau bicara jangan malu berbicara, iya ketika kita memang harus berbicara, ya jangan malu ketika harus kita berbicara. Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Maka kalau dikatakan jangan malu berbicara, ketika itu kebaikan kau sampaikan. Diem gitu loh. Jadi kalau engkau mengeluarkan kata-kata yang gak baik, malulah engkau diem lah. Lebih baik diem. Seperti orang ketika menulis komentar. Malu loh kalau engkau menulis kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang kotor, malu gitu. Jadi kalau bicara jangan malu untuk tampil, umpamanya, ya dilihat di mana gitu loh. Kalau sebagai seorang anak yang memang dia harus tampil menyampaikan ceramah, ya jangan malu, engkau tampil. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang pemalu. Bahkan malaikat malu dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ketika harus tampil, Utsman tampil. Nabi SAW tadi, kita membaca hadisnya bagaimana beliau lebih malu, lebih pemalu daripada gadis dalam pingitan. Tapi hal itu tidak membuat beliau tidak menegakkan kebenaran. Beliau naik ke mimbar, beliau menegur orang. Ketika memang harus berdialog, beliau berdialog. Jadi bagaimana penempatannya aja sebenarnya. Sifat malu itu tadi adalah sifat yang membuat seseorang mengamalkan sesuatu yang pantas, yang seharusnya dia lakukan, dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Itu sifat malu. Jadi kalau memang ternyata dalam pandangan agama itu buruk, ya jangan dikatakan jangan malu. Ya harus malu kalau itu keburukan. Tapi kalau itu kebaikan, ya jangan sampai sifat malumu menghalangimu untuk melakukan kebaikan.
Maka dikatakan jangan malu kalau dalam urusan ini. Ini urusan kebenaran yang harus kau sampaikan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, semoga bisa dipahami khususnya sudah bertanya. Berikutnya mungkin sudah Raisan, Anda persilakan terlebih dahulu untuk Ukti Arifah. Ukti Arifah, Mbak Ifah. Ya. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum, Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya menyekolahkan anak perempuan di pondok pesantren dengan kondisi orang tuanya jauh nggak berada di Indonesia gitu, Ustadz? Alasannya ya menyekolahkan anak putri saya karena khawatir kekhawatiran kami yang untuk kepentingan agama mereka dan juga kekhawatiran akan pergaulan di lingkungan anak-anak sekolah di sini gitu. Dan bagaimana dengan anak perempuan yang sekolah dan kos di tempat yang berbeda dengan tempat orang tuanya bermukim gitu, Ustadz. Terus yang kedua, yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan safar darurat, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Ahibati fillah. Orang tua itu cinta sama anaknya. Orang tua itu berharap ketika dia meninggal dunia, atau sebelum dia meninggal dunia, dia melihat anak-anaknya tumbuh besar menjadi manusia-manusia yang soleh-soleha, yang memberikan manfaat untuk agama, untuk kedua orang tuanya, untuk nusa bangsanya. Sehingga orang tua yang bertakwa kepada Allah selalu berpikir bagaimana memberikan pendidikan yang maksimal buat anaknya. Dan para orang tua kadang-kadang harus berkorban demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah buat dia. Bagaimana anak soleh yang akan terus mendoakannya. Kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren ya, yang mungkin di Indonesia sedangkan dia berada di luar negeri sana. Ya, kembali kepada pertimbangan maslahat dan mudarat. Kalau memang di tempat dia tinggal itu nggak ada pesantren, atau boleh jadi yang di Indonesia diletakkan anak di tempat yang jauh. Karena kalau dekat, yang ditakutkan anak itu kepingin pulang terus. Sehingga orang tua perlu menjadikan tempat yang lebih jauh, sehingga anak itu jadi sadar dengan perjuangan orang tuanya. Dan tidak mudah orang tuanya untuk membesuk dia. Butuh biaya yang besar. Jadi menurut ana masalah ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Silahkan ditimbang. Memang jamaah, orang tua ini kalau punya anak perempuan beda sama anak laki. Padahal kita mendengar sebagian ustadz itu menyampaikan kalau bisa anak perempuan gak usah dipesantrenin. Oke, gak masalah. Kalau memang di tempat itu ada tempat pendidikan yang insya Allah dapat menjaga anak-anaknya. Itu mungkin jadi lebih baik. Sehingga sang anak selain mendapatkan pendidikan sekolah, anak-anak dapat pendidikan rumah. Yaitu pendidikan dari ibundanya yang merupakan sekolah utama dan pertama dia. Tapi kalau nggak mungkin gimana? Karena memang nih anak ya, kalau kita bicara anak itu lulus SD, masuk pesantren ya, kemudian dia lulus SMA, tahu-tahu udah nikah, udah nggak ketemu lagi sama ibunya, nggak apa-apa. Nanti ketemu lagi sama ibunya di surga Allah Azza wa Jalla insyaallah. Karena memang mendidik anak perempuan itu ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang punya anak perempuan ya, dia dididik dengan benar. Sampai nikah tuh anaknya. Mungkin udah pergi orang tuanya seakan-akan gak mendapatkan kebaktian. Mungkin sebagian berpikir, ya Allah duit yang anak keluarkan ya, energi yang anak keluarkan, perjuangan anak agar anak-anak hafal Quran. Tahu-tahu udah hafal Quran, udah lulus, dia menikah dibawa sama suaminya. Nah, tapi anak-anak itu insya Allah akan menjadi hijab yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Jadi kembali kepada maslahat dan mudarat.
yang perlu dipertimbangkan oleh orang tuanya. Yang kedua, kalau bicara anak-anak yang kos ya Allah ya, kos-kosan ini menjadi hal yang harus. Kalau dikatakan anak itu kuliah, mamanya di Jember nih, kuliah di Malang, masa bapak ibunya mau pindah ke Malang? Terus gimana gitu? Maka bagi orang tua yang mengantarkan anaknya ke sebuah kota untuk sebuah pendidikan, yang dia harus kos di tempat tersebut, tolong diperhatikan tempat kosnya. Ketika berangkat, tolong diantar. Ketika sampai ke kota itu, dia jadi mukim anak itu. Diperhatikan anak itu. Karena pengawasan orang tua penting di masa yang seperti ini. Di mana kehidupan bebas sekarang. Teknologi membuat anak ini bisa masuk kemana-mana. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Diperhatikan, bapaknya sekali-kali datang. Lihat anaknya ngapain di tempat kosnya. Kalau datang tempat kosnya, bapaknya undang teman-teman anaknya untuk makan bersama. Sehingga tahu anaknya bergaul sama siapa sih. Cari ibu kos atau tempat kos yang ada pendidikan agama. Seperti yang dilakukan Yana Harapan Ana, ini menjadi perhatian para pemilik kos. Bagaimana dia turut serta membangun negara ini. Dengan cara apa? Menjaga anak-anak kos itu jadi anak-anak yang soleh, yang baik. Bukan sekedar berpikir yang penting aku dapat duit. Kadang-kala itu anak kos jadi pelacur, jadi pezina. Pemilik kos nggak ada urusan. Yang ada urusan dia akhir bulan bayar. Tapi anak ingin mengajak semuanya untuk membangun negeri ini. Menjadikan negeri ini baldatun thayyibah, negeri yang indah dan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita jaga semuanya. Soalnya kalau cuma ustadz ajak ceramah di masjid, itu anak-anak nggak datang. Tapi kalau tadi setiap pemilik kos-kosan berpikir, bagaimana aku menyediakan tempat kos yang nyaman, yang membuat anak ini tumbuh besar menjadi orang yang soleh, sukses dia dalam urusan dunia, orang tuanya bergembira, dapat pahala engkau. Bukan hanya dapat duit. Aturan dibikin ya. Sebagian teman-teman di Jogja itu Masya Allah dia bikin pesantren ya untuk anak yang kos-kosan di sana. Diajarin sehingga anak itu lulus dokter yang agamis. Dokter yang amanah. Dokter yang beradab. Masya Allah. Itu penting. Jadi insya Allah nggak ada masalah tadi beda kota anak itu kos-kosan. Cuma tadi kalau safarnya ya diperlukan mahram ya. Adapun kalau bicara safar yang darurat, kalau dulu para ulama mencontohkan ketika seorang wanita ya yang dia masuk Islam dari negeri yang non Muslim, dia nggak mungkin tinggal di sana sendirian, maka dia safar ketika itu sendirian, meninggalkan negeri itu hijrah sendirian. Itu safar darurat. Safar juga ada kondisi safar untuk berobat yang nggak ada orang lain, kalau nggak berangkat ya dia akan membahayakan dia. Itu disebut darurat. Ada keperluan mendesak yang kalau nggak dilakukan akan membahayakan, akan membuat dia jadi kesulitan hidupnya. Itu juga masuk dalam darurat. Jadi kondisinya dilihat apakah kalau dia nggak safar akan membahayakan dia, akan menyulitkan hidup dia. Kalau enggak, ya berarti belum darurat gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami. Mungkin tafadhali kami akan coba membacakan lagi pertanyaan dari jamaah Zoom yang berkaitan dengan tema. Tafadhali Ukti Kurnia Yuli Utami. Jazakallahu khair Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, mau bertanya berkenaan menyikapi fenomena lomba yang diselenggarakan ketika hari kemerdekaan
di mana banyak sekali ibu-ibu diharuskan ikut serta berpartisipasi mengikuti lomba di lingkungan tempat tinggal. Mereka diminta berjoget, berebut kursi, atau joget-joget, yel-yel diiringi musik. Karena ketika tidak berpartisipasi dikatakan tidak mau bersosialisasi dan tidak menerapkan hablum minan nas. Sedangkan sebagai muslimah harusnya mempunyai rasa malu. Syukron Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita bersosialisasi itu bukan cuma 1 hari. Sehingga itu dijadikan standar orang ini hablum minannasnya baik apa enggak. Kita hidup di masyarakat ini bukan sehari, setahun. Acara ini cuma sekali. Ketika dalam acara tersebut ada unsur tadi, sesuatu yang dilarang dalam agama sebagai seorang muslim, ya kita mau tidak mau nggak ikut, kita tinggalkan. Terus gimana? Dicap masyarakat tidak bersosialisasi. Kalau engkau orang yang bersosialisasi sebelum acara itu, masyarakat tetap akan mengatakan engkau orang yang bersosialisasi. Cuma memang karena dia punya prinsip, hidup ini punya prinsip. Dia meyakini sesuatu, maka dia nggak ikut. Tapi ketika tetangganya sakit, dia menjadi orang yang pertama yang membantu. Ketika ada tetangganya yang membutuhkan pertolongan, dia bantu. Ketika dia masak, dia bagikan ke tetangga-tetangganya. Jadi masyarakat tahu, jemaah. Klaim sepihak yang mengatakan orang ini kurang hablum minannasnya akan dibantah oleh masyarakat. Enggak. Gue katakan fulan. Fulan ini orang yang menjaga hablum minannas. Tapi untuk acara yang seperti ini, memang dia meyakini itu enggak baik gitu loh. Dia malu. Kalau dikatakan tadi suruh berjoget-joget dilihat laki-laki. Sesuatu yang nggak pantas gitu jamaah. Jadi kalau bicara bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita ini seharusnya dengan amal-amal kebajikan. Bukan dengan ketawa-ketawa. Bukan dengan berjoget ria. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Untuk bangkit bersama rakyat Indonesia. Membangun negeri yang tadi Anda sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kadang-kala orang ini karena memang ya ilmu dia segitu gitu loh. Tapi kita sebagai pihak yang mungkin akan dituduh macam-macam, kita yang harus memperbaiki diri. Kadang kita ini nggak bisa memperbaiki mereka. Artinya kita nggak punya peluang untuk menyampaikan hal itu kepada mereka. Ya udah kita perbaiki diri kita. Maka nasihatannya kepada setiap muslimah yang udah belajar, yang udah ngaji, tolong jaga hablum minannasnya. Berkaitan dengan 1 hari, 2 hari yang kita tidak mengikuti acara, insya Allah kalau masyarakat tahu, kita suka membantu mereka, kita suka menolong mereka, bahkan kita orang yang tadi, orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat, insya Allah omongan-omongan itu akan menguap. Rasulullah SAW itu bagaimana dicela oleh masyarakat jahiliyah, dikatakan orang gila, penyihir, dukun, pemecah belah umat, berbagai macam gelar-gelar buruk disematkan kepada beliau. Beliau tetap menyampaikan agama Allah. Kenapa? Karena tuduhan mereka nggak benar. Kita nggak perlu sibuk memberikan klarifikasi, ini nggak perlu, karena tuduhan itu nggak benar. Orang-orang kenal sama Anda. Dikatakan pembohong dari mana? Padahal mereka sebelum Nabi SAW diutus sama Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan ma jarabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapatkan berdusta, nggak pernah. Maka bagaimana sekarang muslimah ini menjadi orang yang baik di masyarakat tadi, yang udah belajar, kita baca nih kitab Riyadhus Shalihin, nilai-nilai kebaikan yang kita ajari, yang kita pelajari di sana, bagaimana kita mengajarkan setelah kita mengamalkannya. Dan doakan orang-orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin kita persilakan dulu untuk Ummu Hafaiz yang sudah meraise hand dan sudah menjawab pertanyaannya. Tafadhali Ummu Hafaiz, bisa menyampaikan langsung kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Awan Ustadz, Ana izin bertanya tapi di luar tema. Ana seorang istri yang lagi LDRan sama suami. Sedangkan suami di Jakarta, Ana pulang ke Kalimantan, qadarullah ibu Ana sakit. Tapi Ana nggak tahu kapan pulangnya. Udah hampir 3 bulan Ana kesini. Cuma suami ridho kalau Ana ngerawat ibu sampai kapan gitu. Tapi dia sebaliknya dia tuh lagi butuh juga sama Ana. Jadi apakah Ana berdosa ya Ustadz ninggalin suami dengan kurun waktu lama, tapi ninggalkan ibu di sini belum sembuh gitu Ustadz. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ana kan satu rumah sama ibu dengan bapak sambung Ana. Apakah mahram bagi anak di rumah nggak pakai jilbab gitu Ustadz? Apakah bapak sambung anak itu mahram Ana? Terima kasih atas jawabnya, jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah jamaah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan apakah berdosa, ya enggak sih. Ketika suaminya ridha, enggak. Kalau dikatakan kondisinya suami butuh, ya dilihat bagaimana cara anti memenuhi kebutuhan suami. Kalau dikatakan 3 bulan ya, apa mungkin anti berangkat mamanya ke Jakarta sehari 2 hari atau 3 hari kemudian balik lagi untuk merawat ibu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan kalau anti kepikiran dengan kondisi suami. Karena bagaimanapun seorang laki-laki memiliki keinginan yang harus dia salurkan. Tapi ada laki-laki mungkin yang dia mengatakan ya udah nggak ada masalah, mungkin anak akan memperbanyak puasa sunnah di sini ya untuk menjaga syahwat dan nafsunya. Tapi kalau tadi anti bisa, mamanya ada rezeki bisa balik ke Jakarta dalam beberapa hari kemudian balik lagi untuk merawat ibu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi selama suami anti ridha, sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian hal yang selanjutnya berkaitan dengan apakah bapak sambung itu mahram. Nah, jadi anaknya istri itu mahram sama suaminya ibu. Anaknya istri. Allah mengatakan wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang berada dalam pemeliharaan kalian itu mahram. Jadi insya Allah anti nggak ada masalah dengan bapak sambung anti, yaitu suami dari ibu anti. Dia mahram, cuma tetap ya kalau dikatakan nggak pakai jilbab, tapi tetap menjaga diri untuk pakai baju yang sopan ya, seperti itu. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu anti, dan semoga anti tetap bisa menggabungkan berbakti kepada ibu dan melayani suami anti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dengan sisa waktu apa mungkin masih 3 pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhol, bismillah. Bismillah Ustaz ya. Tafadhol mungkin Ukti Evi, tafadhol bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini bertanya berkaitan tentang sifat malu. Bagaimana dengan seseorang yang punya masa lalu kelam, lalu Allah beri hidayah pada dirinya untuk menjadi lebih baik? Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut agar bisa menumbuhkan sifat malu sehingga tidak terjerumus kembali ke dunia kelam? Masya Allah jemaah. Nah, sifat malu ini menghalangi seseorang untuk melakukan keburukan. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan sifat tersebut? Apalagi ada orang yang punya masa lalu yang kelam, yang kadangkala setan itu menyetel kembali, berusaha untuk menggambarkan kembali, kau dulu pernah kayak gini ya, seperti itu, yang kemudian muncul di diri keinginan untuk mengulangi perbuatan-perbuatan nista tersebut ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan sifat malu? Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya, kalian malulah sama Allah
dengan malu yang sebenarnya. Lalu para sahabat mengatakan, inna nastahi, kami malu ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan penjelasan bahwa sifat malu yang sebenarnya adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a wa antahfadal batna wa ma hawa. Oh, kama qala Nabi SAW. Malu yang sebenarnya adalah engkau menjaga kepala dan isinya, dan engkau menjaga perut dan isinya. Menjaga itu. Maka bagaimana cara menjaga itu agar kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan kemaluan kita. Ya. Maka kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kenal sama Allah. Ketika kita tahu sama Allah, kita merasa diawasin, insya Allah kita akan malu. Gitu. Tapi orang yang tidak ada pengagungan kepada Allah di dirinya, yang hilang dari jiwanya pengawasan Allah, ya dia akan mengulangi dosa itu. Kalaupun dia terjebak karena turunnya iman dia kepada dosa itu, dia akan kembali lagi karena dia malu sama Allah Azza. Kok bisa kau melakukan itu lagi? Yang kedua, lingkungan. Engkau perlu lingkungan hidup bersama orang-orang yang punya sifat malu. Tapi kalau kumpulanmu orang-orang yang hilang sifat malunya, maka ya engkau akan seperti mereka gitu. Maka berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang pemalu sehingga saling menguatkan. Yang ketiga, berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla diberikan sifat yang mulia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih ada pertanyaan dari Amatullah di Timur Tengah. Assalamualaikum ilaikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mengenai puasa Daud, Ustaz, apakah puasa Daud tidak boleh terputus atau dibatalkan ketika kita menerima undangan makan acara keluarga yang jarang sekali diadakan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Puasa Daud ini puasa sunnah. Kecuali menjadi nazar. Nazar jadi wajib jatuhnya. Ketika itu puasa sunnah, ini bukan satu hal yang nazar yang jadi wajib. Memang orang, aku bernazar untuk puasa Daud selama 3 bulan. Jadi wajib buat dia melakukannya. Sehingga kalau jadi wajib, ya dia nggak bisa sembarangan. Ya dia harus lakukan itu. Nggak boleh dia batalin. Kecuali dalam kondisi dia sakit atau safar ya. Yang memang diperbolehkan meninggalkan puasa wajib. Apabila itu puasa sunnah, maka puasa sunnah itu Nabi SAW menyebutkan bahwa orang itu menjadi amiru nafsih. Dia menjadi penguasa atas dirinya. Kalau dia mau tetap puasa silahkan, dia mau berbuka silahkan. Umpamanya dia ingin hari ini enggak, aku kayaknya diundang nggak enak ya, diundang makan, ya udah makan, besok gantiin umpamanya. Nggak ada masalah yang seperti itu. Jadi ketika itu puasa sunnah, maka dia punya kebebasan. Hanya saja kan dianjurkan orang itu bila mengamalkan suatu amalan, dia istiqomah. Kalau dia memang kepingin puasa Daud, bismillah dijaga tuh puasa Daud. Kalau ternyata ada undangan yang kita dianjurkan untuk menghormati orang tersebut, maka silahkan kalau kita mau berbuka, besoknya digantiin. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz ya. Nah, tafadhali. Ya, ada pertanyaan cukup menarik dari jamaah Zoom, mungkin bisa dibacakan oleh Uktires. Tafadhol Uktires, bisa membacakan. Ini pertanyaan dari Ukti Faradisha Afifah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh tim selalu dalam penjagaan Allah. Izin bertanya, ada sebagian orang yang berpendapat apabila kita menyekolahkan anak perempuan kita di sekolah yang sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan akan menyalahi kodrat dan tidak menumbuhkan nalurinya pada lawan jenis dan na'udzubillah akan menimbulkan potensi-potensi yang menyimpang. Mohon nasihatnya dari Ustadz, jazakumullah khairan. Masya Allah. Iya jemaah, subhanallah ya. Mungkin ada pandangan seperti itu. Bicara kalau anak perempuan, sekolah sama anak perempuan, nanti mereka boleh jadi terkena penyimpangan naluri seksual dia. Laki, kalau sekolah sama laki, nanti bisa terjadi itu. Begini. Ada aturan di dalam agama kita yang mengikat, aturan yang mengikat
dalam rangka menyelamatkan itu anak laki-laki supaya nggak jadi homo dan anak perempuan supaya nggak lesbi. Karena naluri yang sudah ditanamkan sebenarnya akan tetap. Kecintaan kepada wanita bagi laki-laki itu sudah ditanamkan, hubbus syahwat minan nisa. Kecintaan kepada wanita itu sudah tertanam gitu loh. Makanya kalau terjadi seorang laki-laki cinta sama laki-laki, perempuan cinta sama perempuan, ini ada nggak benar gitu. Ini menyimpang. Terus bagaimana? Di dalam Islam, ketika perempuan bersama perempuan, itu ada aturan yang harus dijaga. Di antaranya, nggak boleh melihat kepada auratnya. Kadang-kala sama perempuan mandi bersama satu kamar mandi. Nggak boleh gitu loh. Tetap mereka pakai baju yang sopan, mereka menjaga auratnya. Ada aurat perempuan sama perempuan, ada aurat laki sama laki. Ketika ini dijaga aman. Mamanya nggak boleh tidur laki sama laki, ini tidur satu selimut ya. Mereka nggak pakai baju satu selimut kumpul, nggak boleh. Ada aturannya. Ketika masuk kamar mandi gantian, karena di beberapa tempat kita ngelihat, oh laki sama laki semua mandi telanjang, perempuan sama perempuan. Ini menyalahi aturan agama. Jadi insya Allah, jangan takut akan terjadi penyimpangan apabila aturan yang Allah sudah turunkan itu ditegakkan. Bagaimana laki-laki ini juga nggak boleh melihat kepada laki-laki dengan syahwat. Itu ada aturannya. Perempuan juga seperti itu. Jadi insya Allah, bicara naluri yang sudah tertanam itu akan tetap tertanam selama tidak diselewengkan dengan cara-cara yang na'udzubillah ya, adanya iklan-iklan ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, yang menyebabkan tabiat itu bisa berubah. Jadi tabiat itu bisa diarahkan kepada yang menyimpang atau diarahkan kepada yang lebih baik. Maka bagaimana Islam menjaga hal itu? Walaupun sesama perempuan, walaupun sesama laki-laki, tetap ada aturan yang perlu dijaga. Jadi nggak usah khawatir para orang tua ketika anak itu sekolah di sekolah perempuan, ketika dia sekolah di sekolah laki-laki. Dan ini sudah terbukti jamaah, sudah terbukti. Emangnya anak pesantren itu nggak suka sama perempuan? Ketika lulus, oh jadi nggak suka sama perempuan, Masya Allah. Mereka menjadi orang-orang sebenarnya yang tetap syahwat itu ada di diri mereka. Begitu pula sebaliknya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khairan.